oleh Suster Elizabeth. Menyusui badan, terus badannya si Aspri masa kecilnya hitam, lucu dan imut. Terus pertumbuhan dan perkembangan saya dulu gimana mak? Apakah lancar-lancar aja apa gimana? Pertumbuhan dan perkembangan sangat bagus. Berat badan bagus, tidak ada istilahnya kurang gizi atau apa. Sehat? Sehat, dikatakan sehat oleh bidang kesehatan. Setelah itu nakal, suka menangis dan sakit-sakitan. Itu di umur masih 0 sampai 14 bulan kan mak? Atau seterusnya? Iya. Saya dari 2 tahun sampai 7 tahun itu saya sudah mulai banyak hal dan bisa menemukan banyak hal dalam entah itu hal-hal yang baru atau mengenal barang-barang yang baru seperti mainan baru atau barang-barang yang sangat baru saya kenal pada umur itu. Pada saat itu saya sudah masuk SD, saya tuh masuk SD umur 7 tahun, yang dimana banyak hal yang saya ketemukan pada saat di lingkungan yang berbeda di rumah sekolah, yaitu saya bisa menemukan banyak hal. Terutama saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bisa bermain bareng sama teman-teman. Yang paling penting itu saya tuh bisa mengenal hal-hal yang baru yang belum saya ketahui pada saat saya berumur 0 sampai 12 bulan, yang dimana saya bisa menemukan apa itu mengenal seseorang atau bisa dikatakan menjalin sebuah pertemanan, yang dimana yang kita kenal anak yang masih kecil itu kan tidak tahu apa sih teman itu. Di saat itu saya bisa menemukan atau mengenal sebuah kata pertemanan pada umur 7 tahun. Setelah itu saya banyak menemukan hal-hal yang baru, yang dimana saya bisa merasakan yang namanya belajar sambil bermain. Seperti indahnya seperti anak kecil pada umumnya, anak-anak SD yang belajar sambil bermain. Tetapi sangat menyenangkan sekali pada umur seperti itu saya merasakannya. Seingat saya tuh banyak teman-teman dulu waktu SD. Dan di umur saya 7 tahun sampai 12 tahun, umur saya yang ke-12 tahun itu saya udah masuk SMP, yang dimana perkembangan saya pun sudah mulai meningkat. Yang awal mulanya masih anak kecil sudah mulai mengerti lah, yang kayak remaja, yang dimana pola pikir saya sudah berubah, tidak seperti anak kecil pada umumnya, sudah mulai mengerti lah hal-hal yang baru, dan pertumbuhan dan perkembangan dan pertumbuhan saya pun sudah mulai agak berbeda dari dulu kecil, sekarang sudah mulai agak membesar karena sudah di fase remaja. Jadi saya tuh banyak mengenal hal-hal yang baru di lingkungan baru, yaitu saya sudah kan masuk SMP, yang dimana saya banyak sekali menemukan hal-hal yang belum saya ketemukan pada saat saya SD, yang dimana saya itu menemukan banyak hal, terutama soal percintaan, dimana pada umur saya di 12 tahun itu saya sudah mulai mengenal yang namanya jatuh cinta. Tapi itu hanya sekadar mengenal, tidak sampai ke jenjang pacaran. Tapi lebih uniknya dulu waktu SMP itu banyak yang saya suka, cuman kayak pengagum biasa gitulah, kayak remaja-remaja pada umumnya. Tapi ya biasa saja sih, karena kan itu kan anggapan kita kan beda-beda. Karena anggapan saya pada saat saya umur seperti itu, saya bilang ini sih cuman suka-suka aja, nggak harus pacaran gitu, kayak bisa
dikagumi atau difavoritkan gimana gitulah. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya banyak hal yang saya temukan, bukan karena dari cinta, dari segi ilmu dan segi karakter seseorang. Saya sudah bisa memahami itu semua, dan cara saya untuk menjalin suatu kedekatan dengan orang lain dan pada waktu saya SMA, saya banyak hal sih menemukan hal-hal baru, yang terutama soal jatuh cinta, yang dimana pada saat saya SMP kan saya hanya bisa mengagumi ya, belum sampai fase di pacaran kan. Tetapi pada saat saya SMA, saya mulai yang namanya pacaran, yang dimana banyak hal sih yang baru, yang terutama pas saya pacaran, saya bisa kayak rasakan, oh gini ya pacaran, oh gini ya menjalin suatu hubungan. Jadi saya ingin tahu saya tuh banyak sekali. Tetapi seiring berjalannya waktu, cinta yang aku jalani pada SMA itu hilang. Dan itu saya sudah banyak mengenal yang namanya sahabat pada saat saya SMA. Saya punya sahabat ada 4 orang, nggak salah sih. Lana, Tuti, sama Silviana. Yang dimana pada saat saya SMA itu saya akrab sekali sama dia, apa-apa kemana-mana sama merekanya. Tetapi pas lulus sampai sekarang kami masih menjalin hubungan kami, persahabatan kami pada saat sekarang. Karena saya sudah mulai masuk kuliah, jadi kami hanya bisa mengontrol hubungan kami atau persahabatan kami hanya dari HP, atau kami punya grup WhatsApp yang namanya Besti, atau dulu zaman-zamannya Agin Cabe ya. Sekarang sudah berubah jadi Besti karena dibuat sama teman lagi. Tapi seiring jalannya berjalan waktu, sudah masuk kuliah, saya sudah mulai agak renggang dengan mereka sahabat. Tapi masih menjalin hubungan baik dengan mereka. Tapi pada saat ini saya sudah punya sahabat yang namanya GB pada saat di kuliah ini, yaitu mereka selalu mengerti saya di saat saya senang, sedih, mereka selalu ada dan selalu banyak support dalam hal-hal yang namanya pelajaran dalam perkuliahan, yang dimana saya sangat bersyukur bertemu mereka pada saat saya kuliah, karena kami sama-sama kuliah sama satu jurusan. Ya udah, kami nyaman, ya kami berteman sampai sekarang. Banyak hal-hal baru sih pada saat saya kuliah, ya itu banyak hal yang saya belum tahu, entah itu caranya menjadi pribadi yang lebih baik, cara harus bersosialisasi dengan orang